السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masih membaca tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, yaitu Taisir Al-Karim Ar-Rahman. Dan masih pada ayat Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Lillahi, untuk Allah, 'alan nasi, atas manusia, hajjul bait, haji ke Baitillahil Haram. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu berjalan ke sana. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Kemarin sudah diterangkan nahunya, bahkan ikhtilafnya fin nahu, bahwasanya kalimat lillah dia khabarun muqaddam, didahulukan, dan didahulukan li faidah. Faedah pertama, mengutamakan lafaz Allah Subhanahu wa taala selalu didahulukan. Seperti kalimat iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami beribadah, kepadamulah kami minta pertolongan. Walaupun kalau dibelakangkan bisa dan semakna na'buduka wa nasta'inuka, tetapi kenapa dahulukan iyyaka? Pertama, takdim ismullah. Yang kedua, taksis, pengkhususan. Hanya kepadamu kami beribadah. Di sini juga sama, lillahi, untuk Allah, atas manusia, kewajiban haji ila akhirih. Adapun man istata'a ilaihi sabila juga sudah dibahas, badal minan nas. Ai an-nas ubdila bimada biman istata'a ilaihi, atas manusia seluruhnya, kemudian badal, maksudnya atas mereka yang mampu. Baik, sampai kita pada ucapan Syekh Sa'di tentang babul ba'd minal kulli an yakuna akhas minal mubdal minhu. Bab tentang al-ba'd min kull, sebagian dari seluruhnya, an yakuna akhas minal mubdal minhu, harus lebih khusus dari yang digantikannya. An-nas
Al-mubdal minhu am, sahih, semua manusia. Al-mubdal minhu man istata'a ilaihi sabila, tentu akhas. Di antara manusia seluruhnya ini ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Yang terkena kewajiban adalah yang mampu. Itu akhas minal mubdal minhu. Yakni kalimat man istata'a ilaihi sabila lebih khusus daripada an-nas. Itu makna akhas minal mubdal minhu. Fa idza kana a'ammu wa adaftahu ila ad-dhamir, kalau lebih umum dan engkau idafakan pada dhamir, atau qayyadtahu bi dhamir, atau engkau ikatkan dengan dhamir, ya'udu ila al-awwal, irtafa'al umum, maka keumuman tadi akan hilang makna umumnya. Wa baqiyal khusus. Artinya kalau sudah ada mubdal minhu, maka nas tadi, keumuman tadi hilang, sudah diikat, yaitu ikatannya yang mampu. Wa mimma hasan hazful mudhaf fi hadhihi aidha, dan termasuk yang bagus adalah dihilangkannya mudhaf dalam masalah ini juga. Ma'ama taqaddama, dengan apa yang sudah lewat dibahas. Ini tulul kalam bisilati al-mausul wal mausul, akan menjadi panjang dengan silat dan mausul. Ini kalau dibahasnya dengan an-nas alladzina kada wa kada, jadi panjang. Cukup dengan badal, sangat jelas dan ringkas. Wa amal majrur min qaulillahi ta'ala lillahi, adapun yang majrur dari ucapan Allah Subhanahu wa taala lillah, yahtamilu wajhain. Tapi jangan bingung, wajhain ini dua-duanya tidak rajih. Nanti akan disebutkan yang rajih yang ketiga. Jadi kalau bingung, anggap tidak ada. Yang pertama, ahaduhuma an yakuna fi mawdi' min sabilin, ka'annahu nakirah. Bisa jadi dia sebagai tempatnya di tempat sabil, man istata' ilaihi sabilan lillah, jalan kepada Allah. Barang siapa yang mampu berjalan kepada Allah atau untuk Allah. Ka'annahu na'at, seakan-akan dia adalah na'at tapi nakirah. Qaddama 'alaiha, tetapi didahulukan. Li'annahu law ta'akhkhara lakana fi mawdi'in na'at li sabil, karena kalau dibelakangkan akan menjadi na'at bagi sabil. Man istata'a ilaihi sabilan lillah, akan jadi na'at buat sabil. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, ats-tsani an yakuna muta'alliqan bisabil, bisa jadi ta'allaq, berkait dengan kalimat sabil. Fa in qulta, kalau kau katakan kaifa yata'allaq bihi wa laysa fihi ma'na al-fi'l, bagaimana berkait dengannya padahal tidak ada makna fi'il? Qila, dikatakan as-sabilu lima kana ibaratun ha huna, lima kana ibaratan ha huna 'anil mawsil ila al-bait. Dikatakan qil, jalan yang dimaksud, yakni ibarah, ungkapan di sini tentang al-musil, yang mengantarkannya ke bait. Apa itu yang musil, yang mengantarkannya? Imma qut, makanan-makanan, atau zat, perbekalan-perbekalan, atau harta, wa nahwi dzalik, dan lainnya. Kana fi raihatul fi'il, maka di sana ada raihatul fi'il, bau-baunya bau fi'il. Ini sudah tinggi sekali, karena biasanya dalam bahasa Arab, kalau sudah orang bisa memiliki dzauqul arabi, maka dia akan paham bagaimana mengi'rab sebuah jumlah. Barakallahu fikum. Seperti beliau ini menyatakan raihatul fi'il. Memang bukan fi'il, tetapi kalimat man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu ke sana berjalan. Berarti ada sesuatu yang menyebabkan dia bisa berjalan ke sana. Apa yang dimaksud? Dia punya harta atau punya perbekalan cukup untuk berangkat ke sana, atau punya orang yang bisa membawa dia ila akhirih. Walam yaqsid bihi as-sabil alladhi huwa at-tariq, tidak dimaksud di situ adalah sabil bermakna jalan, bukan,
Tapi sabil maknanya kemampuan yang membawa dia dari sini ke sana. Ada raihatul fi'il di sana. Ada raihatul fi'il. Fasaluha ta'alluqul majrur bihi. Maka jadi cocok berkait majrur dengan itu. Walaupun bukan fi'il tapi baunya bau fi'il. Waqtada husnan nazm. Dan juga konsekuensinya akan bagus susunannya. Wa i'jazul lafadz taqdimul majrur. Maka termasuk i'jazul lafadz, keindahan, kebagusan lafadz adalah dahulukannya al-majrur lebih dulu. Lillahi. Apanya? Bisa yang pertama maknanya jalan kepada Allah. Bisa yang kedua jalan atau kepada Allah kaitannya dengan sesuatu yang membawa ke sana, itu adalah untuk Allah. Wa in kana mawdi'uhu at-ta'khir, walaupun sesungguhnya tempatnya di belakang. Harusnya mawdi'uhu at-ta'khir. Tetapi qaddama li faidataini ithnataini 'ala al-aqal. Karena dua faedah paling sedikit. Bisa ada faedah lain yaitu i'jaz. Apa dua faedah sudah kita sebutkan. Pertama, mengutamakan dan memuliakan nama Allah, selalu didahulukan. Yang kedua, taksis, mengkhususkan bahwa ini harus untuk Allah. Jangan lupa. Yang ketiga ini i'jazul lafaz, keindahan dalam kalam, baligh, badi'. Wa hum yuqaddimun fi kalamihi ma hum bihi aham. Wa hum yuqaddimun, maksudnya mereka orang-orang Arab dalam berbahasa Arab selalu mendahulukan dalam ucapan mereka yang penting, yang dianggap paling penting, yang aham bibayanihi, yang paling penting untuk dijelaskan. A'ni hadza taqrirus Suhaili. Dan ini yang saya maksud, mereka orang Arab, di antaranya As-Suhaili rahimahullah. Wa hadza ba'idun jidda. Kan saya katakan apa tadi? Jadi jangan rumit dengan yang kemungkinan. Yang rajih saja. Balis sawab, bahkan yang benar adalah fi muta'alliqil jar wal majrur wajhun akhar ahsan min hadaini. Kaitan jar wal majrur yaitu lillah adalah dengan sesuatu yang lain, yang ahsan min hadain, yang lebih bagus dari kedua-duanya. Lebih bagus dari kemungkinan pertama, lebih bagus dari kemungkinan kedua. Wala yaliqu bil ayati siwah, dan tidak ada yang pantas untuk ayat ini kecuali ini. Ma huwa? Wa huwa al-wujubul mafhum min qawlihi 'alan nas. Bahwasanya kaitannya lillah ini dengan kewajiban yang dipahami pada kalimat 'alan nas. Apa maknanya 'alan nas? Wujub. Ya. Alaikum bikadza, maknanya wujub. Walaupun tidak tertulis di sana kalimat wajib, tetapi terpahami dari kalimat 'alan nas, atas manusia. Ada yang tersirat di sana. Ada yang tersirat walaupun tidak tersurat. Istilahnya ada yang mafhum walaupun tidak mantuk. Mantuknya tidak ada. Enggak ada kalimat wujub. Tetapi ada makna yang menunjukkan ke sana. 'Alan nas, maksudnya wajib 'alan nas. Nah, kewajiban 'alan nas ini liman? Lillahi. Kata beliau, ini yang paling rajih, paling sahih, enggak ada kaitannya dengan sabil, tapi kaitannya dengan 'alan nas. Lillahi 'alan nas. Ay wujub 'alan nas lillah, aw wujub lillah 'alan nas. Kewajiban untuk Allah atas manusia. Ada huwa rajih as-sahih. Kama qala Syekh Sa'di huna. Ay yata'allaq bimadha biwujubil mafhum min qawlihi 'alan nas. Ay yajib lillahi, itu maknanya. Wajib untuk Allah, 'alan nasil hajj, atas manusia untuk haji. Wa huwa haqqun wajibun lillah, maka haji itu adalah hak yang wajib untuk Allah atas manusia. Wa amma ta'liquhu bisabil
Waj'aluhu halan minha, adapun dikaitkan dengan sabil dan dijadikan sebagai hal minha, fa fi ghayatil bu'di, maka itu terlalu jauh. Walaupun bisa dipaksakan, tapi terlalu jauh. Ya tadi dua kemungkinan tadi. Bisa jadi na'at untuk sabil, bisa jadi ta'allaq bisabil. Dua-duanya bu'd. Fi ghayatil bu'd, fata'ammalhu, maka perhatikanlah. Wala yakadu yakhtur bil bali minal ayah, bahkan tidak terbetik sedikit pun pada ayat ini. Sepertinya wallahu alam beliau membantah seseorang. Artinya membantah beberapa orang yang menafsirkan seperti itu. Di samping ghayatil bu'di, sangat jauhnya, juga la yakhtur bibal, enggak terbetik di benak kita dan di benak orang Arab ketika membaca ayat ini ke sana. Wa hadza kama taqul, dan ini seperti kau katakan, lillahi 'alaikas shalah, lillahi 'alaikaz zakah, lillahi 'alaika as-siyam. Maknanya kewajiban atasmu untuk Allah haji, kewajiban untuk Allah atasmu salat, ila akhirih. Baik, mafhum? Wa min fawaidil ayah, dan di antara faedah ayat ini, wa asrariha, dan rahasia-rahasia yang terkandung dalam ayat ini, annahu subhanahu wa ta'ala idza dzakara ma yujibuhu wa yuharrimuhu wa yadhkuruhu bilafdil amr wan nahi wa huwa al-aktsar. Kita dapatkan faedah dari ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala kalau mewajibkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu, biasanya dengan kalimat perintah dan kalimat larangan. Kerjakan ini, berarti wajib. Jangan kerjakan itu, berarti haram. Itu yang terbanyak. Itu yang terbanyak. Tetapi ada pula kewajiban atau keharaman bukan dengan lafaz perintah dan larangan, tapi dengan lafaz kutiba alaikum, atau dengan lafaz hurrimat alaikum, atau dengan lafaz wajibun, haqqun wajibun, ila akhirih. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang terbanyak kalau nyuruh berarti wajib, kalau ngelarang berarti haram, walaupun ada kemungkinan lain jika dalla dalil. Idza qarina qara'in, idza ja'at al-qarinah, hada syai'un akhar. Lakin al-asl min al-amr al-wujub, wal asl min an-nahi at-tahrim. Hada muttafaq alaihi inda al-ulama wal fuqaha fil usul. Tetapi ternyata yang menunjukkan wajib dalam Quran atau sunnah tidak mesti dengan lafaz perintah atau larangan. Ada yang lebih tegas lagi, langsung Allah yang menyimpulkan bahwa itu haram. Allah yang langsung menyimpulkan kalau itu wajib dengan kalimat kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, diwajibkan atas kalian qital dan kalian tidak suka. Baik. Atau dengan kalimat tahrim, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir ila akhirih. Atau dengan lafaz mewajibkan dengan kata wajib, wajaba kada wajaba kada. Baik. Itu faedah. Mana yang lebih tegas? Yang dengan perintah dan larangan, atau yang dengan hukum ini haram, ini halal? Mana yang lebih tegas? Ayo dilihat dari ihtimalnya. Kalau ihtimalnya tidak ada ihtimal lain, itu lebih tegas. Adapun perintah ada ihtimal lain. Al-asl fil amr lil wujub illa idza dalla dalilun ala annahu min al-mandub. Berarti ada kemungkinan lain. Larangan juga demikian. Larangan bisa bermakna haram dan itu hukum asalnya. Al-asl fil nahi lit tahrim. Baik, illa idza dalla dalil aw qarnat qara'in
Kalau ada qarinah, ada tanda-tanda, kalau itu ternyata bukan wajib. Contohnya ketika Nabi menyatakan diharamkan, atau Nabi menyatakan siapa yang makan bawang putih ini jangan dekati masjidku. Ini larangan. Apakah berarti haram? Tidak. Ta'amul khabith. Man akala hadha atau man akala min hadha fala yaqrabanna masjidana. Jangan dekati masjid kami. Wan nas yaqulun hurrimat. Telah diharamkan. Nabi menyatakan tidak, aku tidak mengharamkan. Idan idza wujida lihtimal berarti ketegasan di bawahnya. Sedangkan kalimat haram enggak ada kemungkinan lain. Kalimat wajib enggak ada kemungkinan lain. Kalimat kutiba alaikum aw lillahi 'alan nas enggak ada kemungkinan lain kecuali wajib. Fa hadza barakallahu fikum lebih tegas. Qala wa huwa al-aktsar, kadang bilafzul amr atau nahi, wa huwa al-aktsar, wa bilafzil ijab, kadang-kadang dengan lafaz ijab, diwajibkan atas kalian, atau kitabah, kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumul qital ila akhirih, atau dengan kalimat tahrim, hurrimat alaikum kada wa kada. Nahu kutiba alaikumus siyam, hurrimat alaikumul maitah, atau qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum, dengan lafaz harrama. Taib wa fil haji, sekarang masuk ke dalam ayat. Wa fil haji, di dalam kewajiban haji Allah wajibkan dengan lafaz yang mana? Dengan perintah atau dengan kalimat yang kedua yang lebih tegas? Dengan kalimat yang kedua yang lebih tegas. Ata bihadzal lafaz, dengan lafaz yang seperti itu, untuk ta'akkud atau ta'akkudil wujub, ala ta'akkudil wujub. Ata bihadzal lafaz ad-dal ala ta'akkudil wujub, menunjukkan bahwa kewajiban haji tegas, tidak pakai perintah, tapi pakai diwajibkan atas kalian, karena kalimat 'alan nas maknanya wajib. Wa hada barakallahu fikum yadullu ala hada ta'akkud atau yadullu ala hada ta'kid 10 awjuh. Kalian hitung. Saya berusaha menghitung tidak sampai 10. Barangkali antum bisa menghitung lebih tepat. Kita lihat satu persatu. Apa saja yang menunjukkan ta'kid? Ahaduha. Yang pertama, annahu qaddama ismuhu ta'ala. Qaddama ismahu ta'ala. Pertama didahulukannya nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi. Ini ketegasan pertama. Wa adkhala alaihi lamul istihqaq. Yang kedua, didahulukan lam atau didahului dengan lamul istihqaq untuk Allah. Limadha? Lil ikhtisas, untuk pengkhususan. Ini juga takkid yang kedua. Thumma dzakara man aujabahu alaihim bi sighatil umum ad-dakhilah 'alaiha. Kemudian disebutkan siapa yang diwajibkan atas mereka dengan secara umum, yaitu kalimat 'alan nas, untuk seluruh manusia. Ini juga takkid. Barakallahu fikum. Dari sisi mana takkidnya? Kalau langsung kepada yang mampu, enggak terasa ada takkid di sana, atau kurang takkidnya. Diwajibkan atas orang yang mampu saja, Tapi ini tidak demikian bahasa yang Allah katakan dalam ayatnya. Allah katakan wajib untuk seluruh manusia. Kalau dia mampu, berangkat. Bedakan dengan kalimat wajib atas yang mampu untuk berangkat haji. Mana yang lebih tegas? Yang seluruhnya kemudian diberikan badal, atau yang langsung orang-orang khusus. Ini namanya dzauqul arabi. Terasa bagi orang Arab, di telinga orang Arab terasa. Lillahi 'alan nas,
hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, atas seluruh manusia untuk haji bagi mereka yang mampu berjalan ke sana. Dengan kalimat diwajibkan atas yang mampu saja berangkat ke sana. Beda. Akan beda. Baik, lanjutkan. Sudah berapa? 3. Ad-dakhilah 'alaiha harfu 'ala. Masih yang tadi, belum nomor berikutnya. Artinya yang diwajibkan untuk haji adalah manusia secara umum. Dengan huruf 'ala, 'alan nas. Ubdila minhu ahlul istita'ah, kemudian dibadal dengan ahlul istita'ah. Baik, sudah dapat berapa? 3. Yang keempat, thumma nakkara as-sabil fi siyaq asy-syart idanan bi annahu yajibul hajj ala ayyi sabilin tayassarat. Yang keempat, dinakirahkan kalimat sabil, tidak pakai alif lam tapi pakai sabilan, nakirah. Wa nakirah ta'um kullu sabil atau kullu sabil, ta'um kullu sabil. Kalau itu nakirah maka mencakup semua jalan. Artinya bagi siapapun yang bisa dan punya jalan berangkat ke Baitullahil Haram maka wajib atasnya. Artinya kalau badanmu sehat, punya bekal cukup dan bisa berjalan kaki ke sana, jalan kaki. Ini juga ketegasan berarti. Tidak bilang siapa yang kaya wajib, yang miskin tidak. Kata siapa? Ayat bilang gitu? Tidak. Ayat tidak bilang harta. Ayat bilang siapa yang punya sabil. Sabilan dengan nakirah am, jalan apapun bisa kau berangkat. Kalau engkau bisa bekerja jadi tukang cuci rombongan haji, engkau bisa berangkat ke sana haji karena ikut bekerja di sana. Seperti beberapa orang soleh tidak mampu berangkat sana, dia mengatakan aku akan melayanimu sepanjang perjalanan rombongan, jadi pembantu kalian semuanya, tapi aku ikut ke sana berangkat haji. Lihat berarti ini ketegasan yang berikutnya. Hendaklah engkau berangkat ke sana dengan cara apapun selama itu masih halal. Dengan cara apapun. Kalau negaramu dengan negara Saudi tidak lewat laut, engkau bisa jalan kaki, jalan kaki. Kalau engkau mampu, kalau engkau punya bekalnya. Paham ya? Itu makna kalimat sabilan dengan nakirah. Itu idanan, mengkhabarkan. Idanan maknanya mengkhabarkan bi annahu yajibul hajj, bahwasanya wajib haji ala ayyi sabilin tayassarat, dengan cara apapun yang dia bisa. Selama kamu punya sabil, punya jalan, punya cara, berangkat. Min qutin aw malin, apakah qut makanannya cukup, aw mal harta atau lainnya. Tidak disebut secara ta'yin harta atau tenaga atau makanan atau bekal. Tidak. Tetapi am, pokoknya man istata'a ilaihi sabilan, siapa yang mampu jalannya ke sana, yang bisa berjalan ke sana. Wa bihusuli ma yusamma sabila fa'allaqal wujub, maka yang namanya kewajiban dikaitkan dengan husul ma yusamma sabila, dengan wujud atau adanya sabil, adanya cara berangkat ke sana. Kalau kamu punya cara berangkat ke sana, berangkat. Ada yang bekerja, ada yang berdagang, ada yang berbagai macam cara supaya bisa berangkat. Tsumma atba'a dzalika bi'a'zam at-tahdid bil kufur. Yang keberapa ini? Kelima. Kemudian diikutkan setelah itu ancaman yang besar. Masih ingat ayatnya? Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ini tahdid. Wa man kafara, siapa yang kafir? Tahdid alaman
tahdid ala man kafara ay li'adam iltizamihi hadzal wujub wa tarakahu atau wa tarkihi, karena tidak adanya iltizam pada kewajiban tersebut, karena meninggalkan kewajiban tersebut berarti dia menentang, kufur terhadap kewajiban ini. Allah ancam, wa man kafara, siapa yang mengingkari kewajiban haji, siapa yang mengingkari kewajiban untuk berangkat haji, maka ingat Allah Maha Kaya. Ini ancaman. Yang keenam, tsumma 'azzama asy-sya'n. Kemudian ditinggikan lagi urusan ini oleh Allah, wa akkada, dan ditakkid, ditegaskan, ditekankan. Al-wa'id, ancamannya. Bi ikhbarihi ma yastaghni bihi anhu, yaitu dengan pengkhabaran bahwa Allah tidak butuh pada hajinya. Dengan kalimat apa? Dengan kalimat ghaniyun. Allah Maha Kaya, Allah Maha Cukup, dan Allah tidak butuh pada kalian. Kalau kalian menentang hukum haji, ingat Allah tidak butuh pada kalian. Allah Maha Kaya. Itu makna innallaha ghaniyun. Ayat selanjutnya setelah menyatakan ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun. Siapa yang kufur, siapa yang menentang kewajiban ini, Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh pada kalian. Ini juga penegasan. Tidak diancam dengan sesuatu, tapi dikhabarkan kepadanya bahwa Allah Maha Kaya, tidak butuh pada haji kalian. Wa huwal ghaniyul hamid, dan Allah Maha Kaya dan Maha terpuji. Wala hajata bihi ila haji ahad. Allah tidak membutuhkan haji siapapun. Wa innama fi dzikri istighnaihi anhu huna min al-i'lami bimaqtihi, dan bahwasanya disebutkan ghaninya Allah, tidak butuhnya Allah pada mereka, di sana ada i'lam, ada pemberitahuan bimaqtihi, bahwa Allah marah. Ini ketegasan berikutnya. Masuk yang tadi atau dihitung satu? Kalau dihitung satu sudah lumayan, jadi 8. Berarti beda dengan yang tadi. Pertama, ancaman dengan menunjukkan Allah Maha Kaya. Yang berikutnya, di dalam kalimat Allah Maha Kaya itu ada ungkapan kemarahan. Wa sukhtihi alaih, kemurkaan pada orang tadi yang mengingkari. Wa iradihi, karena berpalingnya dengan wajahnya dari dia. Wa huwa a'zamut tahdidi wa ablaghu, dan ini sekeras-keras ancaman, setinggi-tinggi ancaman. Tsumma akkada, kemudian yang berikutnya 7 atau 8? Sebenarnya baru 7. Tsumma akkada dzalika bi dzikri ismil alamin umuman, kemudian disebutkan kalimat alamina, ghaniyun 'anil alamin. Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada seluruh alam. Ini mengandung takkid berikutnya. Mengapa? Karena sungguhnya yang dimaksud adalah tidak butuh pada orang tadi yang kufur kepada haji. Siapa yang kufur pada haji, aku tidak butuh kepadamu. Itu kan maknanya. Tapi Allah tidak menyebutkan tentang satu orang saja, tidak menyebutkan tentang satu pihak saja, tetapi Allah menyatakan bahwa dirinya Maha Kaya, ghaniyun 'anil alamin. Allah Maha Kaya, tidak butuh pada seluruh alam. Engkau enggak ada apa-apanya. Itu ketegasan berikutnya. Walam yaqul fa innallaha ghaniyun anhu. Allah tidak berkata bahwa Allah tidak butuh pada dia. Tidak. Walaupun maksudnya ke sana, tapi yang Allah sebutkan seluruh alam, bahwa Allah tidak butuh pada seluruh alam. Allah tidak butuh pada matahari dan bulan, langit dan bumi, tidak butuh pada malaikat-malaikat, tidak butuh pada apapun. Apalagi kamu, tidak ada apa-apanya. Itu ketegasan. Ya. Seperti kalau seseorang marah atau seorang guru marah pada muridnya. Setelah marah pada muridnya, dia katakan padanya, aku tidak butuh kamu. Apakah sama atau berbeda kalau dia menyatakan, ingat bahwa saya tidak butuh murid manapun?
Artinya, apalagi kamu. Ini lebih tegas, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala itu bicara bahasa, bicara lughah dan tarkib, susunan bahasa. Allah menyatakan ghaniyun 'anil 'alamin, maha kaya tidak butuh pada seluruh alam. Padahal yang dibicarakan waman kafara, siapa yang kufur, siapa yang mengingkari kewajiban haji, Allah tidak butuh pada kamu. Kan kalau konteksnya seperti itu langsung mengarah pada satu orang. Allah tidak begitu. Allah menyatakan ingat, Allah tidak butuh pada seluruh alam. Ini apalagi kamu gak ada apa-apanya dibandingkan matahari dan bulan. Kamu gak ada apa-apanya dengan malaikat-malaikat yang sekian jumlahnya tak terhitung. Engkau gak ada apa-apanya dibandingkan dengan sekian makhluk-makhluk yang izam, makhluk-makhluk besar. Kamu gak ada apa-apanya. Allah gak butuh pada semua itu, apalagi pada kamu. Mafhum? Yang berikutnya. Atau dibaca dulu. Fa innallaha ghaniyun anhu li'annahu idza kana ghaniyan 'anil 'alamin kullihim falahul ghinal kamil. Karena kalau Allah katakan bahwa Allah tidak butuh pada seluruh alam, maka itu adalah ghaniyul kamil. Sifat ghina yang sempurna, at-tam, min kulli wajhin, bi kulli i'tibar, dari segala sisinya, dari segala maknanya Allah tidak butuh pada makhluk manapun. Fakana adalla li'abbi maqtihi, maka ini lebih menunjukkan besarnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala pada orang yang mengingkari kewajiban haji. Litariki haqqihi alladhi aujabahu alaih, karena dia meninggalkan haknya yang diwajibkan atasnya. Tsumma akkada, yang keberapa ini? 9 atau 8? Tsumma akkada hadzal ma'na bi adati inna. Kemudian Allah tegaskan lagi dengan kalimat inna, yang maknanya sungguh, dan itu juga yufidut ta'kid, memberikan faedah ta'kid, ad-dalah ala ta'kid. Fahadihi 10 awjuh taqtadi ta'akkudi hadzal fardil 'azim. Ini 10 sisi yang menunjukkan tegasnya, ditekankannya kewajiban haji. Kam adadtum? Berapa kalian hitung? 10 pas? Atau 9? Hah? Berapa? Saya suruh ngitung tadi. Berapa? Enggak ditulisin. Coret 1, coret 2. Ya akhi, ara'aitum as-sayyad, kalau dia menangkap binatang buruannya kemudian enggak diikat, lepas lagi. Kalian ikat dengan kitabah, dengan catatan, coret, garis miring, garis miring, garis miring, 1, 2, 3, sehingga jelas. Kam? 9, 10. Ada sudah menghitung 10? Hitungan saya 9, bahkan 8. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam, mungkin yang sebelum kalimat itu dihitung. Apa yang sebelum kalimat itu tadi? Lihat sebelum kalimat asyrah, di sana ada kalimat wa min fawaidil ayah asrar kada wa kada wa kada, itu dihitung 1. 6. Kemudian menunjukkan 10 penegasan, maka dihitung yang berikutnya 9. Jadi 10 lengkap. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kira-kira hukumnya orang yang berkata, ngapain haji, bikin kayak orang Saudi saja? Apa hukumnya? Setelah ketegasan, 10 ketegasan ini, wallahi kufur. Kufur, kalau enggak taubat dia kafir. Jangan main-main. Orang yang tidak haji atau belum haji dengan alasan nanti, itu masih tidak mengapa. Walaupun mungkin dia berdusta, padahal dia mampu. Tapi saya masih butuh ini, saya masih butuh itu. Itu masih belum dikatakan kafir. Karena memang masih muta'awwilan segala macam. Tapi orang tadi mencerca dan mengejek ibadah yang diwajibkan dengan tegas, dengan bahasa yang sangat tegas. Assalamualaikum.